Jumpa kembali teman-teman dengan saya Bimbel Matematika Channel. Senang rasanya saya bisa kembali menjumpai teman-teman semua melalui video ini. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan menonton video ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Teman-teman BMC, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan seri pembahasan soal-soal tryout CPNS untuk materi tes penalaran logis. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, semua siswa kelas B dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas B yang menduduki ranking 10 besar juga dapat berbahasa Mandarin. Maka kesimpulannya adalah, baik teman-teman, bagaimana cara menarik kesimpulan dari premis-premis ini? Mari kita selesaikan. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu satu buah diagram yang berbentuk elips ataupun lingkaran. Nah, ini adalah sekumpulan orang yang dapat berbahasa Inggris, yang dalam hal ini kelas B. Kemudian di dalamnya ada 10 orang yang menduduki ranking 1 sampai 10 juga dapat berbahasa Mandarin. Nah, kemudian dari soal premisnya kita tuliskan kembali. Premis yang pertama, semua siswa kelas B dapat berbahasa Inggris. Premis yang kedua, semua siswa kelas B yang menduduki ranking 10 besar juga dapat berbahasa Mandarin. Nah, bagaimana menarik kesimpulannya? Mari kita bahas satu persatu opsinya. Yang pertama, yang A, semua siswa kelas B yang dapat berbahasa Mandarin menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Nah, ini teman-teman salah ya. Sebab tadi dari premis 1, semua siswa kelas B dapat berbahasa Inggris. Berapapun rankingnya, yang jelas semua siswa kelas B dapat berbahasa Inggris. Nah, jadi opsi A salah. Opsi yang B, semua siswa kelas B yang dapat berbahasa Mandarin tidak menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Tidak menduduki ranking 10 besar salah, tidak dapat berbahasa Inggris juga salah. Nah, kemudian yang C, semua siswa kelas B yang tidak dapat berbahasa Mandarin tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Nah, ini teman-teman jawaban yang paling tepat ya. Jadi, tadi lingkaran hitam ini adalah semua siswa kelas B. Nah, di dalamnya ada 10 orang yang ranking 1 sampai 10 juga dapat berbahasa Mandarin. Di luarnya ini tidak dapat berbahasa Mandarin, tetapi masih dapat berbahasa Inggris. Nah, kenapa bukan D? Mari kita cek. Semua siswa kelas B yang tidak dapat berbahasa Mandarin menduduki ranking 10 besar dan dapat bahasa Inggris. Salah teman-teman ya. Yang tidak dapat berbahasa Mandarin itu ranking 11 dan seterusnya. Bukan ranking 1 sampai 10. Kemudian yang E, semua siswa kelas B yang tidak dapat berbahasa Mandarin tidak menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Nah, ini salah, sebab tadi dikatakan dari premis 1, semua siswa kelas B dapat berbahasa Inggris. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 2. Peserta seleksi CPNS 2021 mengikuti tes penalaran logis. Arman tidak lulus CPNS 2021, maka mari kita selesaikan. Ada dua premis. Premis yang pertama, peserta seleksi CPNS 2021 mengikuti tes penalaran logis. Premis yang kedua, Arman tidak lulus CPNS 2021. Nah, apa kesimpulannya teman-teman? Kita lihat opsi-opsinya. Yang pertama, pilihan A, Arman tidak mengikuti tes penalaran logis. Nah, ini sudah dipastikan katanya Arman tidak mengikuti tes penalaran logis. Ini pernyataan yang salah, kita tidak tahu apakah dia ikut atau tidak. Yang B,
Arman tidak mengikuti seleksi CPNS 2021. Nah, ini udah pasti salah. Sebab Arman tidak lulus CPNS berarti dia sudah pasti ikut. Nah, yang C, Arman telah mengikuti seleksi CPNS 2021 dan tes penalaran logis. Nah, ini tidak bisa kita simpulkan apakah dia ikut tes penalaran logis atau tidak. Yang D, Arman adalah peserta yang tidak hadir pada saat seleksi CPNS 2021. Tidak bisa kita simpulkan. Yang E, Arman tidak cermat dalam menjawab tes penalaran logis. Nah, ini ada hubungannya dengan premis 2. Arman tidak lulus CPNS 2021. Jadi dia ikut dalam tes tetapi tidak cermat dalam menjawab tes penalaran logis. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Arman tidak cermat dalam menjawab tes penalaran logis. Soal nomor 3. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Maka, nah baik teman-teman, bagaimana cara menarik kesimpulan dari dua premis? Nah, untuk lebih memahaminya, kita tuliskan kembali premisnya. Premis yang pertama tadi, jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Nah, apa yang menjadi kesimpulannya? Mari kita lihat opsi-opsinya. Yang pertama, A. Jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Nah, ini salah teman-teman ya, karena premis 2 tadi menyatakan jika dermaga tenggelam, sebagian kapal yang tidak dapat merapat. Jadi bukan semua. B. Jika laut pasang, semua kapal dapat merapat. Nah, ini juga salah, karena pernyataan kedua menyatakan jika dermaga tenggelam, sebagian kapal yang tidak dapat merapat. Yang C. Jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Nah, ini berarti keadaan normal. Jadi ini jawaban yang paling tepat. C. Nah, kita lihat yang D. Jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Nah, ini salah. Kalau tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Yang E. Jika laut tidak pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Salah. Seharusnya semua kapal dapat merapat. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Opsi yang paling tepat adalah C. Soal nomor 4. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Teti menerima bunga berwarna merah muda. Nani menerima bunga berwarna merah. Maka, apa kesimpulannya teman-teman? Nah, kita tuliskan kembali premisnya ada 2. Premisnya ada 3. Yang pertama, tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Premis kedua, Teti menerima bunga berwarna merah muda. Yang ketiga, Nani menerima bunga berwarna merah. Nah, kemudian kita buat diagramnya. Nah, ini adalah bunga mawar. Sesuai dengan premis 1, bunga mawar hanya 2 warna, yaitu putih dan merah. Nah, kemudian Teti menerima bunga berwarna merah muda, dan Nani menerima bunga berwarna merah. Kita lihat pilihan-pilihannya. Yang pertama, A. Bunga yang diterima Nani adalah bunga mawar. Nah, ini jawaban yang betul ya teman-teman ya, sebab Nani tadi menerima bunga berwarna merah. Sedangkan bunga berwarna merah itu tergolong ke dalam bunga mawar. Nah, jadi yang A jawabannya betul. Yang B, bunga yang diterima Teti adalah bunga mawar. Nah, ini salah, karena Teti menerima bunga berwarna merah muda. Sedangkan merah muda tidak tergolong ke dalam bunga mawar. Yang C, ada bunga mawar berwarna merah muda. Salah, karena bunga mawar hanya ada warna putih dan merah. Yang D, bunga yang diterima Teti adalah bunga mawar merah muda. Nah, ini salah. Yang E, bunga yang diterima Teti adalah bunga mawar yang bukan putih dan bukan merah. Nah, itu bukan bunga mawar, karena bunga mawar tadi hanya putih dan merah. Nah, jadi kesimpulannya adalah
Bunga yang diterima Nani adalah bunga mawar. Pilihannya A. Soal nomor 5, buku yang diletakkan di rak P diterbitkan oleh penerbit Q. Buku yang diletakkan di rak P murah dan di rak S mahal. Tidak ada buku matematika diletakkan di rak P, maka. Nah baik teman-teman, mari kita selesaikan. Kita tuliskan kembali premis-premis yang diketahui. Yang pertama tadi, buku yang diletakkan di rak P diterbitkan oleh penerbit Q. Yang kedua, buku yang diletakkan di rak P murah dan di rak S mahal. Yang ketiga, tidak ada buku matematika diletakkan di rak P. Nah, jadi kita tuliskan kembali dalam bentuk diagram. Di rak P itu adalah penerbit Q dan harga bukunya murah. Kemudian di rak S itu adalah buku yang mahal. Nah, di dalam rak P tidak ada buku matematika sesuai dengan premis 3, maka yang menjadi kesimpulan adalah, baik mari kita cek satu persatu. Yang A, buku matematika diletakkan di rak S. Nah ini tidak bisa kita simpulkan demikian. Buku matematika murah juga tidak bisa kita simpulkan. Yang C, mengapa tidak ada buku matematika diletakkan di rak P? Karena penerbit Q tidak menerbitkan buku matematika. Jadi dengan tidak adanya buku matematika di rak P, itu berarti penerbit Q tidak menerbitkan buku matematika. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lihat yang D, buku matematika mahal. Nah, ini kita tidak bisa menyimpulkan demikian. Yang E, penerbit Q menerbitkan buku matematika yang murah. Seharusnya kalau dia menerbitkan ada di rak P. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Penerbit Q tidak menerbitkan buku matematika. Soal nomor 6. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Maka, nah jadi ada dua premis. Yang pertama, semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Nah yang kedua, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Nah, jadi teman-teman kata kuncinya di sini coba kita lihat adalah kata semua dan sebagian. Sebagian itu untuk menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar, dan sebagian itu adalah menggunakan internet sebagai bahan untuk mengajar. Nah, kita buatkan dulu dalam bentuk diagram. Ini adalah sekumpulan guru dan dosen yang menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Nah, sebagian dari guru dan dosen yang menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar juga menggunakan internet sebagai bahan untuk mengajar. Nah, kesimpulannya adalah, mari kita lihat satu persatu opsinya. Yang A, sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Nah, ini salah. Yang B, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Nah, ini jawaban yang benar ya teman-teman ya. Yang C, semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Nah, ini sudah salah. Karena yang untuk internet tadi hanya sebagian guru dan dosen. Nah, di sini ada kata semua, udah pasti salah. Yang D, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dari internet. Nah, ini salah. Yang E, semua guru dan dosen menggunakan internet untuk mencari buku, juga salah. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Pilihan yang tepat adalah B. Soal nomor 7, semua gadis berambut pendek. Sebagian gadis suka berenang. Nah, apa yang menjadi kesimpulannya?
Baik teman-teman, mari kita kerjakan. Kita tuliskan kembali premis-premisnya. Ada dua. Premis yang pertama, semua gadis berambut pendek. Premis yang kedua, sebagian gadis suka berenang. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kita gambarkan dalam diagram lingkaran. Nah, jadi lingkaran hitam ini adalah sekumpulan gadis yang berambut pendek dan beberapa di antaranya juga suka berenang. Nah, apa yang menjadi kesimpulannya? Mari kita lihat pilihannya satu persatu. Yang A, gadis yang berambut pendek suka berenang. Nah, belum tentu teman-teman ya, karena ada yang tidak suka berenang. Yang B, semua yang berambut pendek adalah gadis. Nah, ini juga pernyataan yang salah. C, semua gadis yang suka berenang. Nah, ini semua gadis yang suka berenang ini adalah berambut pendek. Nah, ini yang benar teman-teman ya. Kenapa bukan D, kenapa bukan E? Mari kita lihat. Yang D, semua yang berambut pendek suka berenang. Udah pasti salah, karena hanya sebagian. Yang E, semua yang suka berenang adalah gadis berambut pendek. Nah, ada juga nanti yang suka berenang itu bukan gadis berambut pendek. Nah, di luar lingkaran ini ada yang suka berenang tapi bukan gadis berambut pendek. Nah, yang E juga pernyataan yang salah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah semua gadis yang suka berenang berambut pendek. Opsinya adalah C. Soal nomor 8, semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga Pasaribu. Ucup menghadiri pesta sedangkan Togar Pasaribu tidak datang. Maka kesimpulannya adalah, nah baik teman-teman, mari kita kerjakan. Ada dua premis. Premis pertama, semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga Pasaribu. Premis kedua, Ucup menghadiri pesta sedangkan Togar Pasaribu tidak datang. Nah, jadi kita gambarkan dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah lingkaran yang warna hitam, kerabat dekat keluarga Pasaribu. Dalam premis 2 dikatakan Ucup menghadiri pesta, berarti Ucup itu termasuk kerabat dekat keluarga Pasaribu. Togar Pasaribu tidak datang, berarti dia bukan keluarga dekatnya, di luar lingkaran yang hitam. Nah, apakah kesimpulannya? Mari kita cek satu persatu pilihannya. Yang A, Togar pasti berhalangan untuk datang. Nah, ini tidak bisa kita simpulkan demikian. B, Ucup adalah pelayan keluarga Pasaribu. Juga tidak bisa kita simpulkan karena tidak ada diceritakan dalam soal. Yang C, Ucup adalah keluarga Pasaribu. Ini juga tidak bisa kita simpulkan seperti demikian karena tidak ada pemberitahuan dalam soal. Yang D, Ucup adalah kerabat dekat keluarga Pasaribu. Nah, ini jawaban yang betul ya teman-teman ya, sesuai dengan premis 2. Ucup menghadiri pesta. Nah, sedangkan premis 1, semua kerabat dekat menghadiri pesta. Karena Ucup menghadiri pesta, berarti Ucup adalah kerabat dekat keluarga Pasaribu. Yang E, Togar Pasaribu adalah keluarga dekat Pasaribu. Salah. Karena kalau dia keluarga dekat, pasti dia datang ke pesta keluarga Pasaribu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa Ucup adalah kerabat dekat keluarga Pasaribu, sehingga pilihan yang tepat adalah D. Soal nomor 9. Semua mesin memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Nah, kesimpulannya, baik, mari kita selesaikan. Ada dua premis. Premis pertama, semua mesin memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Nah, kalau sebagian berukuran kecil, berarti sebagian lagi berukuran besar. Kita gambarkan dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah sekumpulan mesin yang berkatup. Dibagi dua, ada mesin besar, ada mesin yang kecil. Tapi yang jelas, mesin besar dan mesin kecil ini tergolong ke dalam mesin yang berkatup. Nah, apa yang menjadi kesimpulannya teman-teman? Mari kita lihat opsi-opsinya. Yang A,
semua mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Tidak bisa kita simpulkan demikian sebab ada mesin yang berukuran besar. Yang B, semua mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Salah, sebab ada juga yang ukuran mesin yang kecil. Yang C, semua mesin memiliki katup dan berukuran kecil. Salah, karena ada juga mesin yang berukuran besar. Yang D, sebagian mesin berukuran besar dan memiliki katup. Nah, ini betul teman-teman ya. Karena sebagian berukuran kecil, berarti sebagian lagi berukuran besar. Dan pasti memiliki katup. Yang E, sebagian mesin berukuran besar dan tidak memiliki katup. Salah. Karena premis 1, semua mesin memiliki katup. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebagian mesin berukuran besar dan memiliki katup. Pilihannya adalah D. Soal nomor 10. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya dan ular berkembang biak dengan cara bertelur. Maka kesimpulannya adalah, kita tuliskan kembali premisnya. Premis yang pertama, hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Yang kedua, buaya dan ular berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah sekumpulan hewan mamalia, berkembang biakannya dengan beranak. Kemudian ada hewan yang bertelur, yaitu buaya dan ular. Nah, jadi apa yang menjadi kesimpulan dari soal ini? Mari kita lihat teman-teman. Yang A, ular termasuk mamalia. Salah, karena yang termasuk mamalia itu adalah yang berkembang biak dengan beranak. B, buaya termasuk mamalia. Nah, ini juga salah. Yang C, buaya dan ular berkembang biak dengan cara mamalia. Nah, ini salah, karena cara berkembang biak itu yang dari soal disebut hanya beranak dan bertelur. Nah, mamalia itu adalah jenisnya. Yang D, buaya dan ular termasuk mamalia yang bertelur. Nah, ini juga salah. Yang E, buaya dan ular tidak termasuk mamalia. Nah, ini yang paling tepat, karena buaya dan ular berkembang biak dengan bertelur, maka bisa dipastikan tidak mamalia, karena mamalia tadi harus berkembang biak dengan beranak. Nah, jadi kesimpulannya adalah buaya dan ular tidak termasuk mamalia. Opsi yang paling tepat adalah E, buaya dan ular tidak termasuk mamalia. Demikian teman-teman pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan menambah kesiapan dan rasa percaya diri teman-teman semua dalam menghadapi ujian CPNS yang segera tiba. Jika sekiranya ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon teman-teman cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan tunggu video-video saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.